Diambillah sebatang besi, kemudian dipukulkan ke kepalanya Ibu Puji Astuti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Aku Santi Kartika. Seperti biasa, aku mau ngebahas kasus kriminal lagi. Nah, kasus kali ini terjadi di negara kita yang tercinta ini. Namun sebelum kita lanjut ke kasusnya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notification di bawah ini agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Dan bagaimana kisahnya? Ini dia. Kasus kali ini merupakan kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Nyonya Astini, warga Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur. Ia merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak, putra dan putri. Nah, motif dari pembunuhan yang dilakukan si Ibu Astini ini karena dia itu tersinggung saat ditagih hutang. Si Ibu Astini sendiri memang terkenal suka meminjamkan uang kepada para tetangganya. Namun setelah dia pinjam, si tetangga ini datang ke rumahnya untuk menagih. Dia nggak bakal mau bayar, jadi kayak dibuat alasan macam-macam. Ya iya, orang pada saat menagih hutang terus kalau ada yang nggak mau bayar pasti jengkel kan ya. Kejadian yang terjadi pada tahun 1996 ketika dia membunuh korbannya yang ketiga ini, barulah terungkap kasus pembunuhan dan mutilasi ini. Nah, pada bulan Februari 1996, si Ibu Puji Astuti datang ke rumah si Ibu Astini ini untuk menagih hutang. Jadi Ibu Puji Astuti yang hutangnya 20.000 itu, dia datang ke rumah si Ibu Astini ini untuk menagih hutang. Namun si Ibu Astini nggak mampu bayar, padahal itu dia udah sering nagih gitu loh. Kemudian si Ibu Astini nggak mau bayar ya kan, akhirnya si Ibu Puji Astuti ini dia mulai marah-marah dan dia tuh mulai maki-maki si Ibu Astini ini, sehingga membuat si Ibu Astini ini jengkel dan mulai tersinggung dengan kata-katanya si Ibu Puji Astuti ini. Dia ambillah sebatang besi, kemudian dipukulkan ke kepalanya Ibu Puji Astuti, dan Ibu Puji Astuti saat itu langsung meninggal di tempat pada pukul 16.00. Setelah Ibu Puji Astuti ini udah meninggal, si Ibu Astini ini menyeret jenazahnya, dia bawa ke dapurnya. Jadi kejadian ini terjadi di rumahnya Ibu Astini ya. Dia bawa jenazahnya Ibu Puji Astuti itu ke dapur, kemudian ditutupin pakai tikar gitu, dan dia tunggu nanti pas saat pada jam 2 malam dia mulai memutilasi si Ibu Puji Astuti ini menjadi 10 bagian. Kemudian setelah dia mutilasi ini, si korbannya ini dia masukin ke dalam kresek. Dia bawa kresek yang berisi jenazah tadi, dia buang ke sungai di Wonorejo. Sadis banget ya si ibu ini. Dia yang ngutang, dia yang marah, dia ngebunuh. Gila kan? Nah, potongan dari tubuh Ibu Puji Astuti ini kemudian ditemukan oleh warga kampung Wonorejo. Kemudian para warga ini melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Setelah itu, kantong yang berisi jenazah ini dibawa polisi tuh ke rumah sakit Dr. Sutomo untuk dilakukan otopsi. Kemudian jenazah diidentifikasi oleh keluarga korban. Agus Purwanto kemudian mengkonfirmasi bahwa itu adalah kepala kakaknya Puji Astuti yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dan kebetulan si adiknya ini, Agus Purwanto, dia menjadi saksi yang melihat si kakaknya Puji Astuti ini masuk ke rumah Ibu Astini terakhir kali sebelum si Ibu Puji Astuti ini dinyatakan menghilang. Setelah kejadian penemuan mayat ini dan juga kesaksian dari adiknya Ibu Puji Astuti, Agus Purwanto ini, polisi bergerak cepat ke rumahnya Ibu Astini untuk menahannya dan melakukan interogasi. Dan berdasarkan pengakuan dari Ibu Astini ini, ternyata dia bukan hanya membunuh Ibu Puji Astuti, tapi dia membunuh 2 orang lainnya, yaitu Ibu Sri Astuti dan Ibu Rahayu. Korban pertamanya ini yaitu Ibu Rahayu yang mempunyai piutang sebesar 1.250.000, dibunuh pada bulan Agustus 1992. Dan korban keduanya adalah Ibu Sri Astuti yang mempunyai piutang sebesar 250.000 dan 300.000, dibunuh pada tanggal 1 November 1992. Nah, kedua korban ini dia bunuh juga dengan dalih yang sama ya, karena tersinggung itu saat ditagih hutang mereka mengeluarkan kata-kata yang kasar dan dipotong juga 10 bagian, jadi sama kayak pembunuhan yang terakhir tadi.
pembunuhan yang dilakukan. Dan pada rumahnya tanggal 17 Oktober 1996, Ibu Astini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah vonis hukuman mati ini dijatuhkan, si Ibu Astini ini dia mengulur waktu untuk dilakukan eksekusi mati, dan dia mencoba untuk beberapa kali mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Sembari menunggu hasil dari bandingnya, Ibu Astini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Wanita Sukun Malang, Jawa Timur. Hasilnya bandingnya ditolak pada Januari tahun 1997. Pengadilan Tinggi Jawa Timur malah menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Ternyata si Bu Astini ini dia tidak mau menyerah, ia mengajukan kembali kasasi ke Mahkamah Agung. Dan pada Juni 1997, kasasi dari Ibu Astini ditolak oleh Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Ibu Astini ini masih belum mau menyerah, dia masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak juga. Dia nggak mau menyerah sampai di situ aja. Dia mengajukan permohonan gerasinya ke Presiden, ternyata ditolak juga. Nah, setelah semua banding dan gerasinya ditolak, akhirnya dia pasrah, dan sebelum dilakukan eksekusi mati kepada si Ibu Astini ini, dia dipindahkan lagi dari rutan Sukun Malang ke rutan Medaeng Sidoarjo. Lalu ia menjalani masa isolasinya selama 5 hari di rutan tersebut, mulai dari tanggal 15 sampai 19 Maret 2005. Oh ya geng, ternyata ada tambahannya. Jadi sebelum Ibu Astini ini dieksekusi mati, jadi pada tanggal 18 Maret 2005, si Ibu Astini ini mengajukan permohonannya untuk makan makanan favoritnya, yaitu roti, cumi-cumi, dan juga buah-buahan. Ia juga meninggalkan beberapa pesan sebelum dieksekusi mati. Sembari menunggu hukuman matinya, Ibu Astini ini mengeluh bahwa tidak ada yang memperhatikan nasibnya, dan juga tidak ada dari pihak keluarga atau siapapun yang datang membesuknya. Dan dia juga mengaku bahwa dia sangat mengkhawatirkan nasib ketiga anaknya. Dan pada akhirnya tanggal 20 Maret 2005, Ibu Astini dieksekusi mati dengan cara ditembak di jantungnya oleh 12 personil regu tembak Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ada suara ini tuh. motor. Sorry, tadi ada gangguan sedikit. Oh ya, ulang ya. Jadi si Ibu Astini ini dieksekusi mati dengan cara ditembak di jantungnya oleh 12 personil regu tembak Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan 6 peluru. 12 orang nembak pakai 6 peluru. Apa satu senjata itu 2 orang, atau 12 senjata terus diisi 6 peluru, terus 6-nya kosong, terus mereka milih atau gimana? Ya mungkin seperti itu. Ya udah, buat teman-teman yang tahu bisa langsung komen di kolom komentar ya. Kemudian jasadnya dari Ibu Astini ini dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan otopsi. Kemudian dari pihak rumah sakit menyatakan bahwa Ibu Astini meninggal pada pukul 01.20 dini hari. Setelah itu makam dari Ibu Astini ini sering banget warga setempat itu datang untuk sekedar melihat gitu loh, karena memang rasa penasaran mereka terhadap pembunuh berantai ini. Tuh makam dikunjungi cuman karena penasaran ya. Takziah. Dan rumah bekas tempat tinggal si Ibu Astini ini dikontrakan kepada beberapa keluarga. Namun warga setempat itu mengatakan bahwa rumah itu terlihat seram dan sering mengeluarkan bau amis. Iya, karena itu mungkin ini ya, apa namanya, horor atau ini. Penasaran setannya. Ya, ada tempat pembunuhan. Nah, dapur yang dulu jadi tempat mutilasi itu dibuat kamar gitu, tapi penghuninya tuh nggak ada yang berani mau tidur di kamar itu. Ya iyalah ya, kamar pembunuhan siapa yang berani? Aku juga kalau disuruh nempatin juga nggak berani walaupun bagus, ya nggak sih? Iya. Oke geng, sekian dulu kisah kita hari ini. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Dan aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga rezeki kalian dilancarkan, amin.
Dan buat teman-teman yang mau ngasih ide, saran, atau mau request kasus apa lagi yang nanti aku bawakan untuk video selanjutnya, bisa langsung komen di bawah sini di kolom komentar, atau kalian bisa follow Instagram aku, kemudian bisa di DM di situ. And then see you next video, bye bye.